Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Saya bacakan matannya terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk dalam syarah. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin." Jika engkau telah tahu apa yang telah aku sampaikan kepadamu dengan pengetahuan yang masuk ke dalam hati. Wa arafta syirka billahi alladhi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan engkau telah memahami syirik kepada Allah yang Allah telah berfirman tentang bahayanya syirik dalam firman-Nya, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Wa arafta dinallahi alladhi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwah. Dan engkau telah mengenal agama Allah yang dengan agama tersebut Allah mengutus para rasul dari pertama sampai akhir. Yaitu maksudnya agama tauhid. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwah, yang Allah tidak menerima agama selain agama tauhid. Wa arafta ma asbaha ghalibun nasi alaihi minal jahli bihadza. Dan engkau tahu bahwasanya banyak manusia yang tidak mengerti tentang permasalahan ini. Afadaka faidatain, maka ini akan memberikan kepada engkau dua faedah. Al-ula al-farhu bi fadlillahi wa rahmatihi kama qala Allah Ta'ala. Engkau gembira dengan karunia Allah dan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya maka dengan demikian bergembiralah, itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Wa afadaka aidan, dan hal ini juga memberikan kepada engkau faedah yang kedua, al-khauful azim, yaitu ketakutan yang luar biasa. Fa innaka, kenapa ketakutan yang luar biasa? Fa innaka idza arafta, sungguhnya jika engkau tahu, annal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi, bahwasanya seorang manusia bisa jadi kafir gara-gara suatu perkataan yang dikeluarkan melalui lisannya. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahal. Terkadang dia mengucapkannya dalam kondisi jahil dan tidak ada uzur baginya dengan kejahilannya. Waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Bahkan terkadang dia mengucapkannya dalam kondisi menyangka ucapan syirik tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dhannal musyrikun, sebagaimana persangkaan kaum musyrikin. Khususan in alhamakallahu ma qassa an qaumi Musa ma asalahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin. Terlebih lagi jika Allah mengilhamkan kepada engkau apa yang Allah kisahkan tentang kisah kaum Nabi Musa, padahal mereka orang-orang saleh dan mereka punya ilmu karena mereka murid-murid Nabi Musa. Annahum atauhu, mereka datang kepada Nabi Musa qailin, seraya berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Fahina idzin ya'dhumu khaufuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amsalihi. Maka ketika itu akan besar rasa takutmu dan juga besar semangatmu untuk bisa mendapatkan apa yang bisa menyelamatkan engkau dari kesyirikan yang semisal ini. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya mengatakan setelah penjelasan yang kita lewati, ya, idza arafta ma qulta laka ma'rifata qalbin, jika kau telah mengetahui apa yang telah aku jelaskan padamu dengan pengetahuan yang dalam.
Tentang apa? Tentang perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Bahwasanya orang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Dia harus juga bertauhid dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Dia tidak boleh memisahkan tauhid. Tauhid kepada Allah harus pada segala sisi. Tidak boleh hanya pada sebagian sisi kemudian meninggalkan sebagian sisi. Inilah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan tentang sisi-sisi tauhid agar ditauhidkan Allah dari segala sisi. Bukan hanya ditauhidkan sebagian sisi kemudian ditinggalkan sebagian sisi. Makanya kita bahas tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Ini hanya metode agar tauhid tidak dipecah-pecah. Karena ada sebagian orang hanya bertauhid pada sebagian sisi kemudian berbuat syirik pada sisi yang lain. Di antaranya orang-orang musyrikin Arab yang mereka dari sisi tauhid rububiyah banyak poin-poin tauhid rububiyah yang mereka mentauhidkan Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta, mereka bertauhid. Tapi dari sisi uluhiyah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan atau telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya tauhid tidak sama antara rububiyah dengan apa? Uluhiyah. Di antara dalil akan hal ini surat yang sering kita baca, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada rabbin nas, ada ilahin nas. Rabbin nas yaitu rububiyah, ilahin nas uluhiyah. Tidak sama dua kalimat ini, dua kalimat yang berbeda. Ketika digabungkan maka masing-masing punya makna yang berbeda. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kalimat Ar-Rabb wal Ilah ini adalah kalimat seperti iman dan Islam. Kalau digabungkan dua-duanya dalam satu konteks maka maknanya satu berbeda dengan yang lain. Tapi kalau dipisahkan disebutkan salah satunya maka yang satu mencakup yang lain. Paham? Contoh sederhana seperti al-faqir wal miskin. Sama. Jadi ada al-faqir wal miskin, ada al-bir wat taqwa, ada Islam wal iman, ada al-ilah war rabb. Al-faqir dan al-miskin adalah dua kalimat. Kalau digabungkan maknanya masing-masing beda. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sungguhnya zakat itu diberikan kepada fakir dan kepada miskin. Apa bedanya fakir dan miskin, Ustaz? Fakir adalah yang penghasilannya kurang dari setengah keperluannya, kurang dari setengah. Dia lebih parah daripada miskin. Contohnya seorang punya kebutuhan per bulan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Maka ketika itu dia fakir. Kenapa? Penghasilannya kurang dari setengah. Adapun miskin, orang yang penghasilannya lebih dari setengah keperluannya. Misalnya dia kebutuhannya 4 juta, ternyata gajinya 3 juta. Maka dia tergolong miskin. Nah, dua-duanya berhak mendapat zakat. Ketika digabungkan fakir dan miskin, maka fakir berbeda dengan apa? Miskin, statusnya beda. Tetapi kalau disebutkan salah satunya, ya fakir ya miskin. Seperti ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai manusia sekalian kalian fuqara ya masakin sama saja. Ini orang fakir ya fakir ya miskin, tidak ada bedanya. Ketika disebut salah satunya fakir saja atau miskin saja, berarti fakir ya miskin, miskin ya fakir. Paham? Kalau digabungkan ada bedanya enggak? Ada. Islam dan iman kalau digabungkan seperti dalam hadis Jibril, Islam terkait dengan perkara-perkara yang zahir, ya rukun Islam. Ketika Nabi SAW ditanya, fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil iman. Ketika ditanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW menjelaskan rukun Islam, yaitu syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Ini semua terkait dengan zahir, ucapan, perbuatan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab tentang amalan batin, rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat dan kepada takdir. Ini ketika digabungkan iman beda dengan apa? Islam. Islam terkait dengan amalan zahir, iman terkait dengan amalan apa? Batin, dan iman lebih tinggi daripada Islam. Tapi kalau ketika diucapkan salah satunya saja, ya iman ya Islam, Islam ya iman, ya. Seperti innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama adalah apa? Islam. Islam ya iman juga. Memang iman bukan dari agama, iman ya Islam juga. Contoh seperti Nabi SAW berkata, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Iman di sini termasuk juga apa? Islam. Karena disebut cuma satu. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Ketika Nabi menafsirkan iman di sini, Nabi SAW tidak hanya menafsirkan amalan batin. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan 3 model amalan. Ada amalan lisan, la ilaha illallah. Ada amalan batin, rasa malu. Dan ada amalan perbuatan, menghilangkan gangguan dari jalan. Maka di sini iman
ya iman, ya Islam. Islam ya iman. Kenapa? Karena disebutkan salah satunya. Paham? Contoh lagi, albir wa taqwa. Albir kalau digabungkan dengan takwa beda. Albir menjalankan kebajikan, takwa meninggalkan larangan. Contohnya dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, di sini apa yang dimaksud albir? Apa yang dimaksud dengan takwa? Albir adalah menjalankan kebajikan, at-taqwa artinya meninggalkan apa? Maksiat. Tetapi kalau disebutkan salah satunya, ya mencakup semuanya. Albirru husnul khuluq misalnya. Albirru ya berarti ya takwa juga. Takwa adalah akhlak yang mulia misalnya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Maksudnya menjalankan kewajiban, menjalankan kebajikan dan meninggalkan apa? Larangan. Ketika disebutkan salah satunya at-taqwa ya albir ya at-taqwa. Termasuk al-ilah war rabb. Al-ilah war rabb. Kalau disebutkan salah satunya ya Allah ya Rabb seperti dalam hadis tentang dalam siksa kubur atau dalam pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Mar-Rabbuk, siapa Tuhanmu? Ya Rabb, ya Ilah sama aja. Ya, karena disebutkan cuma salah satunya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, Ar-Rabb berbeda dengan apa? Al-Ilah. Contohnya dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Malikin nas, ilahin innas. Berarti ada beda antara Rabb dengan Al-Ilah. Kalau tidak beda ngapain diulang ya? Ngapain diulang? Jadi intinya ada namanya rububiyah, ada namanya uluhiyah. Sudah dijelaskan bahwasanya hanya mengakui Allah Maha Pencipta, tidak ada yang mencipta selain Allah, hanya mengakui tidak ada yang mengatur alam semesta, hanya Allah semata. Itu tidak menjadikan seorang selamat dari kesyirikan. Tidak menjadikan seorang diterima Islamnya, karena itu juga diakui oleh orang-orang musyrikin Arab. Sudah kita jelaskan kan? Baik. Wa arafta syirka billahi alladzi qala Allahu fihi, dan engkau sudah mengetahui apa syirik yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Kesyirikan yang dimaksud dalam Al-Quran adalah beribadah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Itu yang sering disebut dalam Al-Quran. Ya. Fala tad'u ma'allahi. Ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada Allah dan juga selain Allah. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, maka masuk neraka jahanam. Dan syirik tentang doa ini yang paling sering disebutkan dalam nas-nas. Kenapa? Karena dia adalah syirik yang paling parah. Syirik yang paling parah dari dua sisi. Pertama, dia syirik yang paling parah. Makanya Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapa yang lebih parah daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat. Orang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa syirik paling parah adalah berdoa kepada selain Allah? Karena pada doa itulah nampak kehinaan seorang hamba. Nampak kebutuhan seorang hamba. Nampak bukti dia seorang hamba Allah. Ternyata kehinaan tersebut dia serahkan kepada selain Allah. Ternyata dia minta kepada dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi genting. Dia telah berkata, ya Abdul Qadir Jailani. Ya ini super syirik. Lebih syirik daripada orang menyembelih kepada selain Allah. Lebih syirik daripada orang sama-sama syirik ya. Sama-sama neraka. Tapi ini lebih parah ya. Makanya paling sering disebutkan dalam nusus, dalam Al-Quran maupun Sunnah adalah syirik tentang berdoa kepada selain Allah. Dalilnya banyak sekali. Yang kedua, kenapa sering disebutkan dalam dalil-dalil? Karena ini syirik yang paling sering terjadi. Syirik yang paling sering terjadi adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Maka kau telah mengetahui kesyirikan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya siapa yang meninggal dalam kondisi musyrik maka tidak akan diampuni. Tapi siapa yang meninggal dalam kondisi berdosa selain syirik masih mungkin diampuni. Meninggal dalam kondisi sedang berzina, tahu-tahu meninggal. Tentang narkoba, tahu-tahu meninggal. Lagi merampok, tahu-tahu meninggal. Lagi durhaka sama orang tua, tahu-tahu meninggal. Wanita lagi bentak-bentak suami, tahu-tahu meninggal. Ini semua dosa bukan syirik. Artinya kalau orang meninggal dalam dosa tersebut masih mungkin diampuni. Terancam dengan neraka tapi masih mungkin diampuni. Beda kalau meninggal dalam kondisi syirik. Lagi pergi ke dukun, percaya dukun, lagi nyembelih kepada selain Allah, lagi berdoa kepada mayat-mayat, setelah itu meninggal. Maka ini tidak akan diampuni.
Sehingga kau tahu yang dimaksud dengan syirik yang disebutkan dalam Al-Quran bukan syirik meyakini adanya Tuhan selain Allah. Paham? Bukan meyakini, itu juga syirik, tapi bukan itu yang dimaksud. Paham? Karena orang-orang musyrikin Arab tidak beriman akan hal tersebut. Orang musyrikin Arab tahu yang mencipta sama hanya siapa? Allah. Dan dalam Al-Quran terlalu banyak, kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang-orang musyrikin Arab tahu tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Jadi yang dimaksud dengan syirik itu bukan meyakini ada Tuhan pencipta selain Allah, bukan. Tapi syirik yang dimaksud berkait dengan uluhiyah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, itu yang dimaksud. Harus kau paham tersebut. Ini yang kedua. Pertama kau tahu tentang beda rububiyah uluhiyah, yang kedua kau tahu syirik yang dimaksud adalah terkait dengan uluhiyah. Meskipun syirik lebih umum daripada itu. Tapi yang datang dalam nas-nas kebanyakan terkait dengan apa? Uluhiyah, syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, wa arafta dinallahi alladzi ba'atsa bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya agama Allah yang Allah utus para rasul untuk menyeru kepada agama tersebut dari awal rasul dari Nuh sampai rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah tauhid. Yang Allah tidak menerima agama selain agama apa? Tauhid. Selain agama tauhid. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama tauhid. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama tauhid sebelum terjadi penyimpangan. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman semuanya agama tauhid. Dan itulah konsekuensi logis ketika yang mencipta kita hanyalah Allah, maka Dia saja yang berhak untuk diibadahi. Logis banget ya. Apa sih hubungan paling puncak antara seorang makhluk dengan sang Khalik? Hubungannya adalah beribadah kepada sang Khalik. Karena itu bukti dia sebagai apa? Makhluk. Nah, kalau kemudian hubungan paling urgen yang paling penting adalah dia mengakui sebagai hamba dengan beribadah kepada sang Khalik. Kemudian dia beribadah kepada selain sang Khalik, jelas dia melakukan dosa yang sangat besar, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini perkara yang tiga, kau tahu agama yang Allah utus itu agama tauhid. Tidak ada agama yang lain, tauhid. Yang selain, adapun syariat bisa berbeda-beda. Kata Nabi SAW, nahnu ma'syaral anbiya abna'u allat. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para rasul adalah seperti anak-anak sebapak. Bapaknya sama, ibunya beda-beda. Maksudnya apa? Semua ahli ulama ketika mentafsirkan hadis ini mereka mengatakan semua para nabi bapaknya satu, maksudnya sama-sama menyuruh kepada tauhid. Ibunya beda-beda, maksudnya syariatnya berbeda-beda. Syariatnya beda-beda. Syariat kita dengan syariat Nabi Musa sebelumnya dengan atau Nabi Isa ada bedanya ya. Apalagi Nabi Nuh ya dan lain-lainnya beda, tapi sama-sama menyuruh kepada tauhid. Itulah yang disebut bapaknya satu, ibunya berbeda. Jadi seluruh agama para rasul dari awal sampai akhir adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang setiap rasul tersebut menyeru, ubudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah yang namanya taghut. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi alaihi minal jahli bihadza. Dan kau tahu banyak orang sekarang jahil dalam hal ini. Jahil. Ya, kalau kita bicara tentang manusia di dunia ini, ya kebanyakannya jahil. Malah lebih banyak orang muslim atau orang kafir? Orang kafir. Yang nyembah pencipta alam semesta, ya, dengan dibandingkan dengan penyembah makhluk, lebih banyak yang menyembah apa? Makhluk. Yang menyembah matahari, yang menyembah benda-benda langit, yang menyembah arwah-arwah, yang menyembah pohon, yang menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah tikus, ya. Banyak, menyembah patung-patung, banyak sekali. Bukan ratusan juta, miliaran. Miliaran apa ratusan juta? Miliaran. Penduduk India berapa miliar? Menyembah berhala. Penduduk Cina muslim dipotong kaum muslimin sudah berapa? Miliar, banyak. Menyembah Nabi Isa berapa miliar? Menyembah Nabi Isa banyak atau tidak? Banyak, bukan banyak lagi, banyak. Banyak ya. Muslim sedikit, enggak banyak. Ya, banyak orang jahil tentang hal ini. Kemudian juga dalam kaum muslimin sendiri banyak orang yang belum paham ya tentang uluhiyah dan apa? Rububiyah, bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah semata ya. Tapi alhamdulillah ilmu mulai tersebar.
mulai banyak yang paham ya. Ya, di tanah air kita masih banyak dukun ya. Masih banyak orang menyuruh kepada kesyirikan, masih banyak orang menyuruh kepada meminta-minta kepada penghuni kubur, masih banyak ya. Afadaka faidatain. Pengetahuan ini memberikan kepada engkau 2 faedah. Pengetahuan apa? 4 tadi. Yang pertama, tahu bedanya rububiyah dengan apa? Uluhiyah. Bahwasanya orang musyrikin Arab mengakui rububiyah tapi menolak uluhiyah. Pengetahuan yang kedua apa? Syirik, hakikat syirik yang Allah larang oleh syirik terkait dengan apa? Uluhiyah yang datang dalam nas, meskipun syirik lebih umum. Yang ketiga, mengetahui bahwasanya agama yang diterima oleh Allah cumalah agama apa? Tauhid. Yang keempat, bahwasanya banyak orang masih belum paham tentang masalah ini. Nah, kalau kamu tahu 4 perkara ini, ada 2 faedah yang kau dapatkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertama, al-farah bi fadlillah, ya. Gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bergembiralah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, "Fa bidzalika falyafrahu." Maka bergembiralah, "Huwa khairun mimma yajma'un." Karena itu lebih baik, rahmat Allah dan karunia lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Ini dalil bahwasanya seorang bergembira dengan nikmat agama yang dia dapatkan. Seorang bergembira dengan nikmat agama yang dia dapatkan. Seperti dalam surat At-Taubah juga ayat 124, kata Allah, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun." Jika diturunkan surat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian setelah turun surat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turun surat ini bertambah imannya. Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan. Orang beriman maka semakin tambah iman mereka, wa hum yastabshirun, dan mereka gembira. Mereka gembira. Jadi maksudnya orang semakin belajar, semakin tambah. Kalau dulu kan para sahabat nunggu turun ayat yang baru, nunggu turun surat baru, semakin tambah turun surat mereka tambah iman, tambah semangat beramal, tambah semakin keyakinan. Mereka bergembira dengan hal tersebut. Nah, ini sunnah. Jadi kalau orang mendapatkan perkara agama yang baru, ilmu, atau dia belajar agama yang baru, atau dia mengamalkan suatu amalan ibadah, maka dia bergembira. Ya. Man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang amal solehnya membuat dia senang, dia tentram dengan amal solehnya, dan maksiatnya membuat dia gelisah, maka itulah orang mukmin. Itulah orang mukmin. Maka seorang ketika tahu dia di atas tauhid, hendaknya dia gembira. Hendaknya dia gembira. Ya. Ini yang saya sampaikan, bahwasanya nikmat yang antum dapatkan, antum harus syukuri. Antum tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Masih banyak orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak orang yang beribadah kepada selain Allah. Masih ada miliaran orang yang beribadah kepada selain Allah. Masih banyak kaum muslimin yang masih rancu kepada mereka tentang makna tauhid, ya. Masih banyak kaum muslimin yang mungkin tidak mengerti tauhid dengan benar sehingga terjerumus dalam banyak amalan-amalan yang bisa menjerumuskan mereka dalam kekufuran atau kesyirikan, ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah mengenal tauhid dan juga mengenal apa? Sunnah. Sekarang semakin jelas antum lihat di dunia maya, ada yang bilang beginilah, bilang begitulah. Aneh-aneh ya. Tapi ada yang percaya enggak? Banyak yang percaya. Yang bilang ini sumur sambung ke Zam-Zam ya, di Mekah, ada yang percaya enggak? Ada yang percaya, ya. Yang bilang kalau mau jadi wali daftar ke Nabi Khidir bawa formulir, ada yang percaya enggak? Ada yang percaya. Apa saja yang diucapkan oleh orang sekarang yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan, ada yang percaya enggak? Ada yang percaya. Yang mengatakan bahwasanya semua alam semesta ini dari nur Muhammad, ada yang percaya enggak? Ada yang percaya. Ya. Alhamdulillah kita di atas apa? Di atas apa? Di atas sunnah, ya, di atas sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, maka seorang bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, mengenal tauhid dan juga
mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang sunnah semuanya mengajarkan kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, afadaka aidan al-khauful azim, al-khauful azim. Dan memberikan faedah kepada engkau juga, faedah yang kedua yaitu rasa takut yang besar. Rasa takut yang besar. Kenapa? Karena ketika seorang mengenal tauhid, dia akan takut dengan yang namanya syirik. Ya, makanya di antara sempurnanya tauhid adalah rasa takut kepada syirik. Orang yang tauhidnya paling sempurna di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia paling takut dengan apa? Syirik. Yang dalam doanya dia berkata, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Banyak berhala-berhala. Sampai sekarang masih disembah ya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam dialah yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Dia yang berdebat dengan para penyembah berhala. Itu pun dia takut dengan kesyirikan. Dialah yang berdebat dengan para penyembah bintang-bintang dan benda-benda langit, dan dia pun takut dengan apa? Kesyirikan. Dialah yang membangun Ka'bah dan menyuruh orang untuk beribadah kepada Allah. Dia tetap saja takut dengan apa? Kesyirikan. Ya. Jadi seorang yang bertauhid dia harus takut dengan syirik, karena tidak ada jaminan siapa yang sekali bertauhid tidak bakalan syirik. Tidak ada jaminan seperti itu. Tidak seperti perkataan sebagian orang ya, yang mengatakan kalau udah masuk Islam tidak bakalan syirik, tidak bakalan apa? Syirik. Seperti kemarin kita bacakan sebagian perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya namanya syirik adalah mengakui ada pencipta selain Allah. Dan siapakah seorang muslim yang punya keyakinan tersebut? Seakan-akan dia berkata seorang muslim tidak mungkin apa? Syirik. Karena menurut dia namanya syirik itu meyakini ada Tuhan selain Allah. Ya, sehingga dia mengatakan siapa orang muslim seperti itu? Ya. Padahal terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya akan terjadi kesyirikan dan syirik itu samar ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala menimbulkan rasa takut ya tentang bahaya kesyirikan. Seorang tidak merasa aman dengan tauhid yang dia miliki ya. Yang dia miliki. Taib, kemudian untuk menjelaskan agar timbul rasa takut dalam dirimu, dalam diri kita maksudnya Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau berkata, fa innaka, kenapa kau harus takut, rasa takut? Fa innaka idza arafta anal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi. Jika kau tahu seorang bisa kafir gara-gara suatu kata yang dia keluarkan dari lisannya. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahl. Dan terkadang dia mengucapkannya dalam kondisi kejahilan dan tidak ada uzur baginya dengan kejahilan. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribu ila Allah. Bahkan sebagian orang mengucapkan kata-kata kufur dan dia menyangka kata-kata kufur itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia ingin jelaskan, lihat ada berbagai macam model kekufuran yang seorang terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadari. Yang pertama dia mengatakan seorang bisa kufur dengan kata-kata, dan itu benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan tentang sebab-sebab kekafiran bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan amaliyah, kemudian bisa dengan perkataan. Bukan seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan namanya kufur hanya dengan keyakinan, tidak, ya. Orang bisa kufur dengan perbuatan, orang bisa kufur dengan perkataan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad qalu kalimatal kufri." Sungguh mereka telah mengucapkan kata-kata kufur. Jadi kata-kata kufur, orang mengucapkan kata-kata bisa jadi kufur. Ya. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian orang yang kufur gara-gara mengejek para sahabat. Ya. Ketika mereka pergi ke perang Tabuk, tiba-tiba mereka ngobrol-ngobrol di antara mereka. Mereka berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wa ajbanun nas indal liqa." Dan perkataan-perkataan yang jelek. Mereka mengatakan kita tidak pernah melihat orang seperti ahli baca Quran kita ini, maksudnya para sahabat. Yang mereka itu hobinya makan melulu, arghabu butunan, pikir makanan doang. Kemudian paling penakut kalau
Ketemu dalam peperangan, ya. Mereka ngejek. Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngejek para sahabat, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan Rasulullah SAW marah kepada mereka. Kemudian mereka minta maaf, kata mereka, ini hanyalah omongan di perjalanan Rasulullah untuk menghilangkan keletihan, hanya omong obrolan biasa. Kata Allah, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka Allah turunkan ayat menegur mereka, mereka kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau bertanya kepada mereka, kenapa mereka mengucapkan demikian, mengejek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang keluar berjihad? La yaquluna, mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini hanya bercanda. Ya, hanya ngobrolan saja, bercanda saja. Maka kata Allah, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian mau bercanda-bercanda, ngejek-ngejek tentang ayat-ayat Allah, tentang Rasulnya? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, kalian telah kafir. Ini dalil bahwasanya mereka kafir dengan apa? Perkataan. Dan Allah mengatakan, wa laqad qalu kalimatal kufri. Mereka telah mengucap kata-kata kufur. Di antara dalil bahwasanya perkataan bisa menyebabkan kufur, seperti dalam surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kafara billah, ya. Ini terkait jadi kita ingin bantah Murji'ah yang mengatakan bahwasanya kufur hanya sekedar apa? Di hati. Seorang salah keyakinan baru kufur. Enggak. Terkadang kufur dengan perkataan, terkadang kufur dengan apa? Perbuatan. Dengan perkataan tadi sudah kita sebutkan. Ya, main-main, bercanda, ngejek Allah, ngejek Rasulullah, ngejek para sahabat, kufur. Di antaranya dengan perbuatan atau dengan perkataan seperti Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106, siapa man kafara billahi ba'da imani, siapa yang kufur setelah keimanannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang diberi uzur cuma orang yang dipaksa sementara hatinya masih dalam kondisi iman. Taib. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, siapa yang kafir setelah beriman. Yang dapat uzur siapa? Yang dipaksa. Taib. Seorang, kita bisa gambarkan dalam benak kita. Seorang dipaksa untuk apa? Untuk berucap kekufuran, mengamalkan kekufuran, atau dipaksa untuk meyakini kekufuran. Berucap dan berbuat. Namanya keyakinan enggak bisa dipaksa, ya. Dipaksa. Kamu dipaksa yakin bahwasanya Yesus Tuhan. Dia enggak bisa dipaksa. Oh iya, enggak ada bisa dipaksa. Tapi yang bisa dipaksa kalau disuruh ngomong. Yakinlah bahwasanya Isa adalah anak Allah. Dia akan ngomong. Kalau enggak kami bunuh. Dia ngomong tidak? Ngomong. Jadi yang bisa dipaksa cuma perkataan maupun apa? Perbuatan. Suruh sujud kepada berhala, dipaksa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, seperti ini kisah tentang Ammar bin Yasir, disuruh mengucapkan kata-kata kufur. Atau dipaksa berbuat perbuatan kufur, kalau dia dipaksa dia tidak kafir. Kalau dipaksa tidak apa? Kafir. Berarti dipahami, kalau tidak terpaksa dia kafir. Kalau tidak terpaksa berarti dia apa? Dia kafir. Ya. Ammar bin Yasir ketika bapaknya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal dengan tombak, ya. Ya, Ammar tidak kuat, maka dia dipaksa mengucapkan kata-kata kafir dan dia mengucapkannya. Kemudian dia ketemu Nabi turunlah ayat ini bahwasanya kamu tidak mengapa karena kamu dipaksa. Artinya kalau dia mengucapkannya tanpa terpaksa, kafir atau tidak? Kafir. Dia diberi uzur karena dia terpaksa. Menunjukkan bahwasanya orang bisa kafir dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Oleh karenanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pembatal keimanan itu bisa terkait dengan hati, bisa terkait dengan perbuatan, bisa terkait dengan ucapan. Contoh dengan hati banyak, seperti meyakini bahwasanya hukum manusia sama dengan hukum Allah. Status Allah bisa bikin hukum, kita juga bisa bikin hukum yang sama-sama maslahatnya. Ini kufur, menyamakan makhluk dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti meyakini bahwasanya semua agama selain Islam juga masuk surga. Ini juga apa? Kufur. Ini contoh kufur terkait dengan apa? Keyakinan. Contoh meyakini bahwasanya ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh enggak salat karena dia sudah mencapai derajat wali, boleh enggak salat enggak apa-apa. Melakukan maksiat enggak ada masalah. Ini keyakinan seperti inilah keyakinan kekufuran, ya. Atau meyakini bahwasanya ada jalan lain selain Islam. Ya, Islam alternatif, ada alternatif yang lain untuk bisa mencapai surga. Ini semua
kekufuran terkait dengan keyakinan atau meragukan adanya hari kiamat. Ini keyakinan hari kiamat tidak ada. Seperti meyakini yang dibangkitkan bukan jasad tapi yang dibangkit adalah ruh misalnya, atau keyakinan bahwasanya malaikat tidak ada hakikatnya, malaikat hanyalah bisikan-bisikan hati. Ini semua kekufuran terkait dengan keyakinan dan sangat banyak macam-macamnya. Kekufuran terkait dengan perbuatan ya seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dicampur dengan ucapan. Ya. Di antaranya kekufuran dengan ucapan seperti mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan bisa jadi seorang kafir gara-gara suatu ucapan yang dia ucapkan. Kemudian dia berkata, waqad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahal. Bahkan seorang mengucapkan suatu perkataan bisa jadi dia jahil tapi tidak diterima uzurnya karena kejahilannya. Ini Syekh Muhammad Wahab rahimahullah tidak sedang menjelaskan tentang hukum uzur bil jahal atau tidak, tapi dia mengatakan bisa jadi seorang meskipun jahil tidak diterima apa? Uzurnya. Dipahami bahwasanya bisa jadi diterima uzurnya. Jadi ada kondisi di mana dia tidak diterima uzurnya meskipun jahil. Kondisi tersebut di antaranya jika dia mu'rid, yaitu tidak mau belajar sama sekali. Tidak mau belajar sama sekali, maka kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan, maka tidak ada uzur baginya. Tidak ada uzur baginya. Taib. Saya jelaskan secara global tentang orang yang melakukan kekufuran. Orang yang melakukan kekufuran, ini saya enggak bawa lupa ya. Orang yang melakukan kekufuran ada dua model. Model pertama dia memang orang kafir, bukan orang muslim. Pertama dia muslim, yang kedua orang apa? Muslim. Orang non muslim ini mungkin dia melakukan kekufuran. Non muslim ini ada dua. Ada yang melakukan kekufuran dalam kondisi tidak ada uzur bagi dia, misalnya dia tinggal di tengah kaum muslimin, dia tidak mau belajar atau sudah dengar Islam tapi dia enggak mau ngikutin, maka ini hukum asalnya mereka di neraka jahanam. Hukum asal mereka kalau mati di neraka apa? Jahanam, karena mereka sudah dengar tentang Islam. Entah dari media, entah dari tetangganya, tapi mereka tetap bertahan dalam kekufuran, mereka tiap hari melakukan kekufuran, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka orang ini kafir. Kalau mati, hukum asalnya masuk apa? Neraka. Tidak boleh kita bilang, kita serahkan kepada Allah. Enggak, mereka di neraka. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada seorang, haitsuma mararta bi qabri kafir fabashirhu binnar. Kapan kau melewati kuburan orang kafir, bilang selamat masuk neraka. Sampai ada sahabat capek, saya diberi tugas oleh Nabi dengan tugas yang berat. Setiap lewat kuburan orang kafir, bilang selamat masuk apa? Neraka. Berarti hukum asal, ini perlu sampai karena sebagian orang mengatakan, kita enggak bisa hukum seorang neraka atau tidak. Meskipun mati kafir, meskipun ini salah. Kita bilang kalau orang kafir yang dia benar-benar tinggal di tengah kota, berinteraksi dengan orang Islam, maka hukum asal dia kalau mati di mana? Di neraka dan tidak uzur bagi dia. Model orang non muslim kedua yang mungkin dia dapat uzur seperti tinggal di tengah hutan. Mungkin dia menyembah arwah, dia bukan orang Islam, katanya bukan Islam. Tapi dia tidak pernah kenal Islam, dia mungkin tidak ngerti bahasa, tinggal di tengah hutan. Orang ini bagaimana statusnya? Statusnya secara di dunia, dia kafir. Kalau dia meninggal tidak boleh kita solatkan. Dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau dia menyembelih, kita tidak boleh makan sembelihannya. Tetapi di akhirat kita bilang wallahu a'lam. Di akhirat kita bilang wallahu a'lam. Beda yang pertama tadi. Yang pertama dunia akhirat di mana? Di neraka. Yang kedua, orang kafir non muslim yang mungkin di pedalaman tidak pernah mengenal Islam sama sekali, maka status dia tetap kafir. Secara KTP dia apa? Kafir, berlaku kepada dia hukum-hukum kafir seperti sembelihannya haram, kemudian kalau dia meninggal tidak boleh kita solatkan, tidak boleh kita doakan ampunan bagi dia, tetapi hakikatnya di akhirat hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena kemungkinan uzur pada dia sangat besar. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah memberi uzur kepada beberapa orang yang mereka ketika hidup tidak bisa mengenal Islam dengan baik. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. 4 orang yang mereka berhujah pada hari kiamat kelak. Rajulun asam la yasma'u syai'an. Ada orang yang tuli namun dia tidak mendengar apa-apa. Dia akan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Dia gimana? Mau Islam gimana? Dia enggak paham, enggak pernah dengar, ya. Rajulun ahmaq, ada seorang yang bodoh, pandir, enggak ngerti, dijelaskan enggak ngerti-ngerti.
Ya, ini nanti dia ada ujian sendiri pada hari kiamat kelak. Kalau dia orang Islam, orang Islam. Kalau dia non Muslim, kita bilang dia di dunia hukumnya hukum non Muslim, tapi di akhirat Allah yang lebih tahu. Warajulun harim, orang yang pikun, nggak ngerti, diajari nggak ngerti. Warajulun mata fil fatrah, dan orang yang meninggal di masa fatrah tidak sampai kepada dia syariat para nabi sama sekali. Nah, orang-orang seperti ini, ya kalau mereka belum masuk Islam, maka muamalahnya di dunia seperti orang kafir, tapi di akhirat yang tahu hanyalah Allah. Paham sampai sini? Saya ulangi. Orang non Muslim ada dua. Paham ya? Muslim yang pertama, yang mereka tahu tentang Islam, tinggal di sekitar orang Islam, mereka pandai baca, mereka tahu tentang mereka ini hukumnya orang kafir, kalau meninggal di mana di neraka kekal selama-lamanya. Model kedua non Muslim yang punya uzur, mungkin di tengah hutan, mungkin nggak bisa dengar, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa ya. Kemudian dia hidup nggak pernah dengar Islam sama sekali, kemudian mati. Ini bagaimana? Dia muamalahnya muamalah orang kafir. Tapi hakikatnya di akhirat hanya Allah yang tahu. Tapi kita selesai dari orang kafir. Sekarang kita orang Muslim. Non-Muslim. Non-Muslim yang terjerumus dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Ijma ulama bahwasanya jika non-Muslim ini, orang Muslim bukan non-Muslim. Jika orang Muslim ini terjerumus dalam kekufuran atau kesyirikan, dia adalah baru masuk Islam, ya, atau tinggal di daerah yang jauh dan tidak sampai ilmu kepadanya, maka diberi uzur. Ini sepakat. Dia baru masuk Islam. Kemudian dia minum khamr. Kamu minum khamr? Oh, khamr boleh kok, enggak apa-apa. Ya enggak boleh zina, khamr boleh. Dia enggak tahu ya, dia baru masuk Islam, wajar. Dia belum ngerti seluruh hukum-hukum Islam. Padahal kalau dalam Islam menghalalkan khamr hukumnya kufur. Karena menghalalkan semua orang sudah tahu hukumnya haram, dia bilang apa? Halal, maka apa? Kufur. Atau dia baru masuk Islam kemudian berzina. Saya pikir yang enggak boleh cuma sama istri orang, kalau sama cewek boleh. Mungkin. Ini tidak bisa kita kafir. Menghalalkan zina kafir, tapi dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Saya teman saya dari Amerika waktu di Madinah, dia cerita, ya Firanda, mungkin ada orang baru masuk Islam. Kadang imamnya baca Quran, dia joget di belakang, jadi makmum, joget mungkin bacanya enak, dia joget ya. Kadang dia azan sambil joget. Allah. Saya bilang benar, iya benar, baru masuk Islam dia nggak ngerti. Dia senang masuk Islam, azan sambil joget. Dia pikir kayak musik pop yang lainnya. Kemudian dia azan sambil joget. Orang lihat menghina ini, masa azan sambil, dia nggak ngerti. Coba kan orang Islam, orang lagi imamnya ngaji terus dia joget-joget di belakang. Kita bilang kafir nggak? Ini kafir, ngejek sholat. Dia nggak ngerti. Ya. Ini contoh, maksudnya orang terjerumus dalam kekufuran jika dia baru masuk Islam atau tinggal daerah yang jauh yang ilmu tidak sampai kepada dia, tidak ngerti kalau ini syirik. Dia pikir kalau mau dapat keberkahan bangun rumah nyembelih ayam di tanah, dia pikir itu baik, maka ini kita katakan dia dapat uzur. Faham? Ini. Yang kedua, dia terjerumus dalam kesyirikan, ya. Tidak ada uzur. Dia sudah ngerti, tapi dia melawan, kemudian dia tetap melakukan kesyirikan, sudah dijelaskan kepada dia, ditegakkan hujjah. Ya ini bisa divonis kufur dengan syarat. Syarat kata Syekh Islam Taimiyah yaitu iqamatul hujjah wa zawalus syubhah. Syaratnya tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau kita ingin memvonis dia, pertama kita harus tegakkan hujjah, jelaskan dengan detail. Kemudian kita mendebat syubhatnya. Ini secara teori. Kapan kita sudah menegakkan hujjah? Kita sudah menghilangkan syubhat. Dia masih melakukan, boleh kita vonis kafir. Ini secara teori. Kenyataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hampir tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan dia mendebat orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan dia tulis buku seperti dia bantah Al-Bakri. Dia pun tidak mengkafirkan Al-Bakri yang mengatakan boleh beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Maka di sini perlu apa? Kehati-hatian. Syekhul Islam yang membuat teori ini pun dia sangat tidak pernah mengkafir. Makanya Syekhul Islam dipenjara 7 kali. Tidak satu pun disebabkan gara-gara dia mengkafirkan kaum muslimin. Faham? Dia dipenjara 7 kali. Sebabnya macam-macam. Gara-gara fatwa tentang talak, gara-gara tentang ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gara-gara macam-macam. Tapi tidak satu pun dia dipenjara gara-gara dituduh mengkafirkan apa? Kaum muslimin. Justru di zaman itu dia dikafirkan oleh sebagian orang. Jadi tidak benar bahwasanya kalau kamu belajar buku Ibnu Taimiyah kamu jadi tukang takfiri. Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah mengkafirkan.
Dan dia yang paling hati-hati dalam hal ini. Dia mengatakan dalam bukunya, berapa kali dalam banyak bukunya, semua orang yang kenal saya tahu, saya paling anti mengkafirkan. Dia mengatakan demikian. Saya paling anti apa? Mengkafirkan. Ya. Hanya terhitung sedikit yang ketika dia bahas, bahkan ketika dia membantah ahlul bidah, yang seingat saya dia kafirkan cuma Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang mengatakan Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Selainnya saya enggak pernah lihat Ibnu Taimiyah mengkafirkan. Meskipun dia bantah masalah syirik, enggak pernah. Jadi intinya ikhwan, maksud saya seorang ketika menyampaikan hujah jangan mudah untuk memvonis sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan itu yang dipraktikkan juga oleh sebagian ulama zaman sekarang ya. Nah, ada orang dia bisa jadi kafir meskipun jahil. Bagaimana kondisi orang ini? Kok jahil tapi dia dikasih uzur? Di antaranya ketika dia kufurnya kufur i'rad. Apa itu kufur i'rad? Dia tidak mau belajar sama sekali. Dia dengar dia tidak mau ngerti. Ketika dia tidak mengerti sama sekali terjerumus dalam kekufuran, maka tidak ada uzur. Ibaratnya gini, ada orang mau masuk di jalan tapi dia enggak mau belajar rambu-rambu lalu lintas, enggak mau. Nanti kalau ditangkap polisi, uzur, saya enggak ngerti. Kamu kok enggak belajar? Enggak mau. Kalau saya belajar nanti saya tahu, saya enggak mau. Dia enggak mau belajar. Dengan harapan kalau ditangkap tidak ditilang. Ya beda, nanti polisi bilang kamu saya sudah belajar, tapi saya enggak tahu ya, mungkin dimaafin. Saya enggak mau belajar ya, enggak ada uzur bagi orang yang tidak mau belajar sama sekali. Makanya kalau orang tidak mau belajar sama sekali, dia dapat dua dosa. Pertama, dosa tidak mau belajar, yang kedua dosa terjerumus dalam kesalahan tersebut. Syekhul Islam punya perkataan indah dalam Majmu' Fatawa jilid 20 halaman 79. Dia mengatakan, kalau memang tujuan syariat adalah memberi uzur, yang penting kalau enggak ngerti dapat uzur, yang ngapain Allah utus para nabi? Paham? Ya sudah semuanya dapat uzur aja. Tapi ketika Allah mengutus para nabi adalah untuk menghilangkan kejahilan, untuk menghilangkan uzur. Ya. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada argumentasi bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Justru para rasul diutus untuk menghilangkan argumentasi. Jadi jangan berpikir saya enggak mau belajar supaya aman. Justru kamu tidak aman. Justru kalau kamu terjerumus dalam kesalahan, kamu tidak belajar, tidak ada uzur bagimu. Dan ini dijelaskan oleh Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq jilid 4 6264, kemudian juga dalam Ibnu Laham, Al-Qarafi dari Maliki, kemudian Ibnu Laham dan Hambali dalam kitabnya Al-Qawaid wal Fawaid Al-Usuliyah halaman 58, dan juga tadi disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ada orang mungkin dia jahil tapi tidak diberi uzur jika dia i'rad, tidak mau belajar sama sekali. Ketika terjerumus dalam kesyirikan, tidak ada uzur bagi dia. Baik, berikutnya. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribu ila Allah. Ini lebih ngeri. Seorang mungkin mengucapkan kata-kata kufur, ini semua dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab agar kita takut dengan kesyirikan, agar kita takut dengan kekufuran. Tidak ada yang menjamin kita akan tauhid terus sampai wafat. Enggak ada yang jamin. Ada orang murtad ada orang alim murtad ada. Saya sudah sering sampaikan ya. Bahkan kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, bisa jadi seorang mengucapkan suatu kata-kata kufur dan dia menyangka itu justru tauhid, mendekatkan dia kepada Allah. Kama dhannal musyrikun, sebagaimana orang-orang musyrikin ketika ditanya kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini nyembah berhala-berhala ini, berhala-berhala orang soleh untuk mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Dalam ayat yang lain, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi kami sembah ini untuk memberi apa? Syafaat. Justru mereka menyangka syirik yang mereka lakukan itulah mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan mereka yang berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwalak. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau bolehkan. Bayangkan. Jadi mereka justru melakukan kekufuran dengan menyangka bahwasanya itu adalah kebaikan. Seperti yang kita singgung kemarin, ada yang mengatakan di antara para ulama mereka justru memberi istighosah kepada wali-wali Allah, itulah tauhid katanya. Kenapa? Karena berarti kau mengakui keagungan wali-wali tersebut. Bayangkan, syirik dibilang apa? Tauhid. Seperti sebagian orang yang minta-minta kepada penyembah kubur, mereka mengatakan kami makhluk penuh dosa, insan penuh dosa. Kami kalau minta langsung kepada Allah, kami ini siapa? Tidak layak, maka kami mengambil peran
perantara. Kami minta kepada orang mayat-mayat, wali-wali yang dekat kepada Allah, yang dengan melalui mereka doa akan dikabulkan misalnya, ya. Ini contoh melakukan kesyirikan dengan niat apa? Dengan niat kebaikan. Namun apakah ya, ini buat kita ngeri, bahaya. Ada orang melakukan kesyirikan, dia menyangka itu apa? Kebaikan, ya. Dan banyak saya katakan tadi. Ada orang ingin, ini di depan mata saya sendiri, orang ingin bangun rumah. Ingin rumahnya berkah. Datang kepada orang alim, pakai peci, pegang tasbih, justru potong ayam katanya dia di tanah. Ini cari keberkahan rumah, malah suruh syirik, dan dia tidak menyangka salah. Ya. Oleh karenanya ada orang melakukan kesyirikan, dia menyangka itu adalah tauhid. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan. Syekh mengatakan, khususan in alhamakallahu maqasan qaumi Musa. Lebih-lebih lagi kamu menjadi takut terhadap kesyirikan ketika Allah kisahkan kepada engkau tentang kisah kaum Nabi Musa. Kisah kaum Nabi Musa, jadi mereka itu baru saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami selamatkan Bani Israel dengan menenggelamkan Fir'aun. Mereka baru lihat Fir'aun mati dan bala tentaranya. Mereka baru melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam memukul lautan, kemudian terbuka. Tiba-tiba laut menjadi kering, tanah menjadi kering, mudah dipijaki. Kemudian mereka lewati, kemudian Fir'aun dan tentaranya masuk, kemudian laut tertutup kembali. Itu mereka melihat dengan mata mereka. Setelah mereka baru melewati lautan, baru menyaksikan hal yang hebat tersebut, fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum. Tiba-tiba mereka ada sekelompok orang, mereka melihat sekelompok orang yang sedang nongkrong di berhala-berhala mereka dalam bentuk api. Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Tiba-tiba mereka punya ide, wahai Musa, gimana kalau bikin kami Tuhan seperti itu, ya. Maka Nabi Musa marah, ya. Nabi Musa mengatakan, ya, innakum qaumun tajhalun, ya. Ij'alan ilahan kama lahum alihah, ya. Qala innakum qaumun tajhalun, ya. Sungguhnya kalian orang-orang yang bodoh. Syekh ingin menyampaikan, lihatlah mereka ini. Mereka orang-orang murid-muridnya Nabi Musa, ada kesolehan juga dalam diri mereka. Mereka juga punya ilmu. Tapi ketika mereka melihat kesyirikan, mereka kemudian ingin punya sesembahan seperti sapi-sapi tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya bukan syarat orang melakukan kesyirikan niat untuk syirik, bukan syarat. Apakah kaum Nabi Musa niat untuk kufur? Tentu tidak. Mereka tidak berniat untuk menentang Allah. Tapi mereka itu menyangka itu jalan untuk dekat kepada Allah. Makanya mereka minta, tolong ya Musa jadikanlah kami sembahan seperti mereka punya. Mereka tidak berniat untuk melawan Allah. Mereka saja baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka ini adalah hal yang menakjubkan. Mereka baru diselamatkan oleh Allah, terus mereka lihat berhala disembah, mereka ingin punya berhala seperti ini. Ini pernah terjadi juga pada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Nahnu kharajna ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, ya, walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat." Kami waktu itu baru keluar bersama Nabi dalam perang Hunain. Sebagian kami baru masuk Islam. Ya, kemudian orang-orang musyrikin punya pohon yang mereka sering nongkrong di situ, beribadah, itu mendem di situ, bertapa di situ. Kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka agar semakin berkah. Kami punya ide, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan kami pohon seperti itu juga, agar kami cari berkah sebagaimana mereka. Lihat para sahabat ini murid-muridnya Nabi SAW, tapi mereka baru masuk Islam. Rasulullah marah, Rasulullah mengatakan, innama qultum kalladzi qala banu Israil li Musa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya, apa yang kalian ucapkan itu seperti ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa ketika minta dibuatkan sapi seperti orang-orang musyrikin punya sapi. Jadi bisa jadi orang melakukan kesyirikan tanpa dia sadari, dan bukan merupakan syarat kufur harus berniat kufur, tidak harus. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahum muttakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali mereka, dan mereka menyangka mereka di atas hidayah. Mereka menyangka mereka di atas apa?
hidayah. Jadi belum tentu orang kafir itu orang Nasoro lah. Orang Nasoro menyangka mereka kafir? Enggak. Mereka menyangka mereka jalan ke surga. Mereka tidak. Kalau mereka tahu ini kufur kepada Tuhan, mereka tidak mau. Tapi mereka tidak tahu. Dan mereka menyangka itu justru yang benar. Justru kalau bertauhid harus lewat Nabi Isa. Kamu tidak akan selamat kecuali lewat beribadah lewat siapa? Nabi Isa. Ya, tapi apakah ini uzur bagi mereka? Tidak. Intinya maksud dari pembahasan ini, kalau kamu tahu apa yang sudah saya jelaskan kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, maka ada dua hal. Pertama, kau gembira di atas tauhid. Yang kedua, kau juga harus takut. Jangan sampai terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Karena ada orang yang mengucapkan kata-kata membuat dia kufur. Asal ngomong aja. Ya, ngomong seperti sekarang banyak orang. Ya. Maaf, semua agama sama, masuk surga kok. Maksudnya ngomong asal ngomong ya. Kadang ngejek syariat, kadang ngejek ini banyak. Zaman sekarang, apalagi zaman liberal, ya mudah mereka anjing hu akbar, lihat di YouTube ada anjing hu akbar. Ada bikin areal bebas Tuhan. Ajib, ini apa ini main-main? Areal bebas Tuhan. Terus areal penuh iblis maksudnya bebas Tuhan. Jadi aneh-aneh, tapi mereka bebas, enak, ngomong seenaknya. Mau mencela ini, mencela Al-Quran, mencela ini, mencela sunnah, bebas ngomong seenaknya. Bahasa Jawa saudele dewe, terserah. Mau enak ngomong terserah. Ya. Ada orang yang mengucapkan satu perkataan kufur dalam kondisi jahil tapi tidak diberi uzur, yaitu ketika dia berpaling dari apa? Mengenal kebenaran. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun" dalam surat Al-Anbiya 24. Kebanyakan mereka tidak mengenal kebenaran, jahil, tapi kenapa? Fahum mu'ridun, karena mereka berpaling. Kejahilan mereka karena berpaling itu tidak menjadikan uzur bagi mereka. Lain halnya kalau orang sudah berusaha belajar kemudian terjerumus enggak ngerti, ini dapat uzur. Karena dia sudah berusaha. Adapun sejak awal tidak mau belajar tauhid, tidak ada uzur. Dan ada juga orang, kata Syekh Abdul Wahab, ada orang yang ingin melakukan kesyirikan dan dia menyangka itu justru tauhid, padahal itu adalah apa? Kesyirikan. Maka engkau harus hati-hati, apalagi Rasulullah telah mengabarkan ada orang di kemudian hari akan terjadi kesyirikan kembali bagi umat ini. Kata Nabi SAW di antaranya, la taqumus sa'ah hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku ikut orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthana. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada kabilah-kabilah dari umatku menyembah kembali berhala. Ini menunjukkan akan terjadi kesyirikan. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta tattariba aliyat nisa'i Daus ala dzil khalasah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai pantat-pantat para wanita dari kabilah Daus bergoyang-goyang di sekitar berhala dzil khalasah. Dzil khalasah ini dihancurkan, tapi nanti kemudian hari akan ada lagi kesyirikan kembali, penyembahan terhadap apa? Berhala. Ini mungkin saja. Kejahilan sekarang saja banyak dilakukan. Berhala-berhala juga masih banyak ya. Jadi ini tujuan dari pembahasan kita agar kita bersyukur dan sekaligus waspada. Kalau kita di atas tauhid, ingatlah itu karunia dari apa? Dari Allah. Tidak ujub. Ya, tidak ujub. Wallahu taala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.